Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan menjelaskan materi fisika, yaitu mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel pada arus searah. Bagi yang belum like and subscribe video ini dan klik lonceng, diharapkan agar mengkliknya. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita mulai materi tentang rangkaian seri dan paralel untuk arus searah. Nah, kita perhatikan rangkaian seri arus searah di sini, ya. Ada 3 ampere-meter terletak pada rangkaian yang masih rangkaian terbuka karena saklar masih terbuka open. Kita lihat di sini ada sumber tegangan, ya. Sumber tegangan yang panjang garisnya itu positif, yang pendek garisnya itu negatif. Nah, arus akan mengalir, ya, dalam rangkaian ketika dihubungkan saklar ini menjadi on atau tertutup. Nanti kita perhatikan arus yang mengalir pada ampere-meter pertama, ampere-meter kedua, dan ampere-meter ketiga. Di sini ada resistor pertama, ada resistor kedua. Kita perhatikan, kita coba tutup saklarnya. Oke. Nah, I1 sebesar 2 ampere, kemudian dilanjutkan masuk ke resistor, dan I2 sebesar 2 ampere juga, dilanjut I3 juga 2 ampere, dan kembali lagi ke sumber tegangan. Nah, itu arah arus listrik, ya. Nah, dari arus listrik tadi bisa kita amati pergerakan arus listriknya. Bahwasanya diteruskan sama besar. Kemudian kita lihat animasi berikut, ya. Kita lihat di sini ada sebuah air, ya, di atas tangki. Kemudian kita klik untuk kerantai start untuk animasinya, ya. Keran ini akan kita buka kemana arah aliran airnya, ya. Kita coba, kita buka. Nah, diteruskan. Jadi diteruskan ke, di sini ada gelas penampungan. Jadi artinya air yang di sini akan diteruskan. Ini ibarat percabangan seri di mana ada X, ada Y, ada Z, tapi karena terhubung seri dia diteruskan ke bak atau gelas penampungan breaker. Nah, inilah dia namanya water flow atau aliran air untuk mengibaratkan terhubung seri tadi. Kita lanjut, next. Nah, dari sini kita bisa perhatikan, ya. Kita perhatikan di sini ada gambar yang tadi juga, yang sama, tetapi sebuah keterangan bahwasannya kita perhatikan, ya. Jika saklar ditutup, yang close, maka arus mengalir. Di sini ada keterangan, note that all the ampere meter give the sum reading of 2 ampere. Artinya yang jadi catatan, dimanapun letak yang kita berikan ampere meter ini, ya, terbaca sama dengan 2 ampere. Jadi dapat kita simpulkan, I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi arus yang mengalir, ya, dimanapun dia berada, 1, 2, 3, sama nilainya, ya. Nah, inilah yang bisa disimpulkan dari aliran arus listrik secara seri, khusus arusnya, ya, khusus arusnya. Berbeda nanti untuk tegangan. Kita lihat berikutnya. Nah, di sini ada tegangan, ya. Di sini ada tegangan, kita lihat, kita amati, ini ada sumber tegangan, di sini ada R, ada R2, ada P1, ada P2. Kemudian di sini ada variabel yang bisa diubah, R-nya, ya. Kita coba nanti saklarnya ditutup, ya. Kita coba. Nah, resistansi dan voltmeter value ini artinya kita menilai berapa besar tegangan yang terukur, ya, pada R1, R2 apabila dibedakan. Kemudian kita klik, saklarnya tutup. Nah, kemudian arus mengalir, perhatikan, ya, arus mengalir.
Ya, pada 5 ohm, kemudian tegangan 1 volt, tegangan 1 volt. Apa yang terjadi jika R kita ubah? R1 kita ubah, ya. Nah, kita naikkan, oke, sebesar 10 ohm, ya. Apa yang terjadi pada tegangan P1? 1,3 volt. Kemudian kita turunkan, ya. Nah, apa yang terjadi apabila kita nolkan 0 ohm, berarti tegangan di situ 0 juga. Nah, kita kembalikan lagi ke 5 ohm, maka tegangan kembali ke 1 volt. Nah, error yang 2 kita ubah, ya, kita turunkan, ya, menjadi untuk tegangan yang kedua 0, tegangan 1 jadi 2 volt, kita ubah lagi. Nah, naikkan lagi kembali, maka R2 menjadi tinggi sebesar 1,4 volt, dan untuk yang V1 dan V2 itu dijumlahkan hasilnya sama dengan E. 0,6 volt ditambah 1,4 volt, hasilnya 2 volt. Nah, ini adalah yang bisa kita lihat, kita amati perubahan resistor terhadap tegangan. Ya, kita lanjut. Nah, di sini kita buat ada 3 resistor. Ya, ada 3 resistor yang pastinya sama saja. Apabila dirubah R1, R2, dan R3, maka pembacaan pada voltmeter, ya, akan berbeda pula. Kita amati, ya, di situ ada resistor dan voltmeter value, ya, nilai voltmeternya. Nah, ketika sirkuit ditutup nanti perbedaan R1, R2, dan R3 kita amati pembacaan dari voltmeter tersebut. Kita coba tutup. Ya, kita coba tutup. Oke, harus mengalir. Ya, mengalir dari 5 ohm, kemudian tegangan 0,6 volt, 5 ohm juga 0,6 volt. Di sini sebetulnya 5 ohm 0,8 volt dan 0,8, ya. Lanjut, ya, pastinya jumlahnya harus pas 2 volt nantinya. Ya. Nah, kita amati di sini. Ada R1, kita rubah R1-nya, apa yang terjadi? Tegangannya berubah. Ya, tegangannya berubah. Ya, tegangan berubah. Nah, kemudian kita lihat R2, kita besarkan, nah tegangan juga berubah. Oke, berbanding lurus dia. Ketika R3 kita rubah maksimum, maka tegangan di V3 juga membesar. Kalau R-nya kita kecilkan, tegangan juga mengecil, berbanding lurus dia. Maka bisa kita simpulkan, V1 tambah V2 ditambah V3 sama dengan E. Jadi jika kita jumlahkan 0,2 ditambah 0,5 ditambah 1,3, jumlahnya dihasilkan adalah 2 volt untuk sumber tegangannya. Nah, ini kita coba kembali perubahannya. Ya, itu pasti ada perbedaan. Oke, kita lanjut berikutnya, rangkaian paralel. Ya, rangkaian paralel kita perhatikan di sini. Ya, tersusun paralel, amati amperemeter yang ada di sekitar rangkaian. Ya, kita coba klik, close, tutup dia. Kita coba. Oke, saklar kita tutup. Nah, arusnya mengalir, perhatikan. Ya, ada perbedaan. Di sini ada 3 ampere di satunya, kemudian titik percabangan memecah 1 ampere. Ya, kemudian yang di sini 2 ampere. Nah, kemudian mengalir, bertemu lagi di titik percabangan, maka hasilnya dijumlahkan hasilnya 3 ampere lagi. Nah, itu titik percabangannya di sini keluar dari titik percabangan. Ya, di situ untuk yang rangkaian paralel. Selanjutnya kita lihat di sini ada rumus atau kesimpulan yang bisa kita ambil ketika switchnya itu kita tutup atau kita close. Apa yang terjadi pada amperemeter?
bisa kita simpulkan bahwasannya ya ampere meter yang diletakkan pada masing-masing rangkaian, kita lihat bisa disimpulkan bahwasanya I1 itu sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4 ya. Nah, karena dia ada perbedaan. Jadi I2 dan I3 itu ya, itu percabangannya dari I1. Nah, I3 kemudian, nah dari I1 tadi dan berakhir di I4. Jadi I4 itu sama-sama 3 ampere. Jadi dapat kita simpulkan I1 sama dengan I2 tambah I3 sama dengan I4 juga. Itu yang bisa kita simpulkan. Nah, kemudian kita lihat ya. Kita lihat di sini ada diagram atau water flow-nya, aliran airnya ya. Aliran airnya. Coba kita lihat di sini paralel, secara paralel ya. Bisa kita lihat, kita amati. Oke, ketika dibuka apa yang terjadi? Ya, ketika dibuka apa yang terjadi? Nah, aliran arusnya terbagi dua. Ya, aliran arusnya terbagi dua, yang sini satu, yang di sini satu. Titik percabangan dan ketemu lagi dengan nilai yang sama. Itu maksudnya dari arus listrik tersebut. Kita lanjut next. Apa yang terjadi? Nah, resistansi voltmeter volue ketika di rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel. Apa yang terjadi? Ada perbedaan R1-nya. Nah, pada tegangan kita lihat apakah dia mengalami perubahan atau tidak. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini resistornya 5 ohm ya. Pada rangkaian tertera 2 volt. Kalau kita rubah bagaimana hasilnya? Ya, apakah mengalami perubahan atau tidak? 5 ohm tadi. Coba perhatikan. Nah, apa yang terjadi ketika 6, 7, 8 tidak ada perubahan? Ya, 8 ohm tidak ada perubahan, tetap 2 volt. Nah, tetap 2 volt, atau kita maksimalkan 10 tetap 2 volt juga ya. Kemudian kita turunkan. Nah, posisinya 1 ohm tetap 2 volt. Kemudian selanjutnya kita perhatikan kalau 2 bagaimana? Kan gitu. Kalau 2 bagaimana? Nah, perhatikan. Kalau 2 yang pastinya sama juga. R-nya kita ubah nantinya. Apa yang bisa kita amati, observasi pada pembacaan voltmeter. Ya, pada voltmeter seperti ini kita ubah, nanti apa yang terjadi pada tegangan ya. Nah, coba kita lihat, kita tutup saklarnya. Oke, harus mengalir 5 ohm 2 volt, 5 ohm 2 volt juga kita rubah. Apa yang terjadi? Nah, R1 2 ohm tetap 2 volt 2 volt tetap ya, tetap tidak ada perubahan. Ketika R2 juga dirubah, tidak ada perubahan ya. Nah, itu sama saja. Apalagi yang ini 3 juga sama juga. Tidak ada perubahan ya. Ini R1, R2, R3 ya. Variabelnya pastinya tidak ada perubahan. R1, R2, R3 kita ubah. Apa yang nampak dalam voltmeter ini? Jadi, kalau dalam rangkaian paralel ini, ya, tegangan itu selalu tetap. Nah, kita ubah pun resistornya selalu tetap hasilnya. Kita coba untuk ini, lihat amati masih 2 volt 2 volt semua. R-nya kita rubah, tetap tidak ada perubahan ya. R-nya 2 kita rubah juga, kita naikkan, tetap tidak ada perubahan ya, tetap 2 volt. Kemudian ini juga kita ubah, tidak ada perubahan walaupun diganti 3 ohm. Nah, ya. Itulah keterangan untuk rangkaian paralel ya, arus searah, yang pastinya ini bisa sebagai animasi ya untuk membantu memahami rangkaian seri dan paralel arus listrik. Demikian sebagai penjelasan dari saya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.